I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian semua ya. Salam semangat selalu. Pagi hari ini kita berjumpa kembali bersama saya Iwan Dharma Putra di audiobook ya. Kita punya spirit belajar terus untuk mengembangkan bisnis FKC kita menjadi aset yang produktif. Artinya aset produktif bisa menghasilkan bonus komisi setiap minggunya ya, setiap hari Jumat ditransfer ke rekening Anda. Ya, tentu dalam perjalanan juga Anda akan mendapatkan banyak reward, baik itu reward handphone, reward laptop, reward perjalanan ya, short trip, long trip, maupun reward mobil maupun mobil mewah ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, pagi hari ini topiknya atau temanya adalah presentasi, closing, dan follow up. Jadi ada 3 materi menjadi satu kesatuan ya. Satu kesatuannya adalah presentasi. Namun di dalam presentasi ini ada closing ya, dan ada follow up. Kita bahas dari presentasi ya, teman-teman. Kalau kita menjalankan bisnis FKC atau bahkan bisnis apapun, kita perlu presentasi, kita perlu menginformasikan ya. Kayak bisnis konvensional misalnya, mereka beriklan ya, selalu mempromosikan bisnisnya. Makin banyak iklannya, makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang yang beli produk-produk tersebut, dan makin besar juga omsetnya. Jadi ketika bisnisnya turun misalnya omsetnya, pasti iklannya lebih banyak lagi. Ataupun perusahaan-perusahaan konvensional ini juga berkala melakukan promosi ya, tidak pernah berhenti. Untuk apa? Untuk mengingatkan orang-orang atau customernya atau pelanggannya agar bisa setia berbelanja ke perusahaan tersebut atau produk tersebut. Nah, sama di bisnis FKC kita juga perlu presentasi, banyak presentasi ya. Presentasi berarti present itu adalah memberi hadiah, menginformasikan ya peluang-peluang, solusi-solusi kepada teman-teman kita misalnya. Jadi kita bahas presentasi pertama. Presentasi berarti kalau umpamanya kita memberi, kita nggak boleh malu karena kita bukan minta. Present, kita memberikan hadiah. Nah, kalau kita memberi, kita harus tidak boleh malu dan kita punya postur yang baik, yang bagus. Karena memberi tadi itu, kita bukan mengemis atau meminta-minta. Maka kita harus lebih semangat atau lebih percaya diri ketika melakukan presentasi bisnis FKC kita. Ya, presentasi kita bahas dulu ya. Presentasi di dalam membangun bisnis FKC ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah presentasi one-on-one, jadi satu ke satu orang ya. Kita pernah bahas di audiobook sebelumnya. Berarti kita melakukan presentasi menjelaskan FKC ini, baik itu produknya, company-nya ya, itu satu orang ke satu orang ya. Nah, kelebihannya adalah kita bisa touch mereka, jadi personal touch-nya ada. Jadi kita bisa lebih dekat lagi, lebih akrab. Itu kelebihan dari one-on-one presentasi. Namun kekurangannya adalah kita membutuhkan waktu yang lebih lama karena satu persatu. Coba bayangkan dalam satu hari kita bisa buat janji temu ke beberapa orang ya. Paling kalau di kota Jakarta itu maksimal hanya 2 orang saja dalam satu hari. Jadi artinya kalau kita kembangkan hanya dengan one-on-one presentasi, itu membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Itu kelemahannya. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah presentasi jenis home meeting atau table talk. Nah, home meeting table talk ini lebih dari 1 orang, bahkan bisa 5, 10 sampai 15 orang ya. Artinya menjelaskan peluang FKC ini, baik itu produknya, company-nya, itu kepada lebih dari 1 orang, lebih banyak orang sekaligus ya. Misalnya ke 5 orang, ke 10 orang ya. Nah, home meeting atau table talk ini, kalau home meeting kita lakukan di rumah atau di kantor ya, maka kita sebut home meeting ya. Berarti kita menetapkan waktunya
tempatnya, lalu kita mengundang teman-teman kita untuk datang di rumah tersebut atau kantor tersebut. Itu home meeting. Tapi kalau table talk itu kita di restoran atau menyewa tempat yang nyaman misalnya, ya. Mengundang juga sekaligus teman-teman kita ke suatu tempat tersebut, misalnya kafe atau restoran, kita undang untuk kopi-kopi, ya. Saya anjurkan kita mengundang jangan makanan-makanan berat, ya. Paling bagus table talk home meeting setelah makan siang. Jadi kita bisa ngopi, cuma snack-snack saja, ya, sehingga lebih fokus, lebih konsen, ya. Nah, yang paling dianjurkan membangun bisnis FKC ini agar lebih cepat itu adalah dengan table talk atau home meeting. Karena dengan table talk atau home meeting, personal touch-nya atau sentuhan, ya, feel-nya itu dapat. Jadi tetap secara personal lebih dekat gitu, ya. Karena tidak terlalu banyak orang gitu, ya. Juga positifnya adalah dia bisa lebih banyak orang sekaligus mendapat informasi table talk atau home meeting tersebut, ya. Ini yang paling kita anjurkan, ya. Artinya secara waktu efisiennya juga dapat, sentuhannya juga dapat. Maka home meeting table talks ini kita duplikasikan, anjurkan sebanyak-banyaknya di dalam tim kita. Ya, yang berikutnya presentasi jenis OPP, ya, atau Open Plan Presentation. Artinya Anda sudah menjadi seorang leader, Anda mempunyai tim, mempunyai grup bersama tim Anda atau bahkan crossline Anda, ya, diamond crossline Anda, ya, yang di kota tersebut atau di daerah tersebut Anda kerjasama untuk membangun sebuah OPP. OPP ini sudah sistem, ya, duplikasi sistem terjadi. Jadi Anda menentukan tempatnya, ya, biasanya di hotel, terus waktunya, terus, ya, pakaiannya resmi, karena di situ akan ada penjelasan presentasi mengenai FKC secara lengkap, baik itu secara audio maupun visual. Jadi audio visual, ya, multimedia. Nah, kita bisa lakukan ini sebulan sekali, 2 minggu sekali. Kalau bisa 1 minggu sekali, bagus sekali. Namun di beberapa kota mereka lakukan 1 bulan sekali. Kenapa? Karena duplikasinya itu memerlukan tim, ya, tidak mudah, tidak semua orang bisa. Jadi perlu kerjasama. Maka dari itu presentasi yang paling dianjurkan adalah home meeting atau table talk. Ya, nanti Anda konsultasikan lagi kepada mentor Anda bagaimana detailnya melakukan presentasi home meeting atau table talk tersebut, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, presentasi ini adalah yang memastikan bisnis FKC Anda akan bergerak terus, ya. Maka teman-teman mengatakan bahwa presentasi adalah napas, ya, atau bahkan apa, ya, jantungnya dalam membangun FKC. Berarti kalau nafas, kalau kita tidak bernafas kan kita mati. Nah, sama, kalau Anda jalankan FKC tidak presentasi, berarti bisnis Anda tidak akan berkembang, alias lama-lama akan mati gitu. Nah, karena FKC ini adalah bisnis network marketing, bisnis yang berdaya ungkit atau bisnis duplikasi, Anda bayangkan kalau Anda duplikasikan spirit atau semangat presentasi ini kepada tim Anda, kepada grup Anda. Awalnya Anda yang melakukan dulu, ya, Anda presentasi 101. Memang perlu waktu mencari tim. Akhirnya ada 5 orang menjadi tim Anda dan ikut aktif menjalankan bisnis ini. Dan Anda lakukan home meeting atau table talk. Dari 5 orang ini mengundang masing-masing misalnya 5 temannya. Sudah mulai berkembang, ya. Maka kalau menjalankan bisnis FKC secara benar, Anda lakukan presentasi dan duplikasi, cepat sekali bisnis Anda berkembang. Coba bayangkan dalam waktu 1 bulan, misalnya Anda punya tim 10 orang. 10 orang ini melakukan presentasi, ya, 10-10-nya ini bisa melakukan presentasi. Berarti dalam 1 minggu, ya, ada 10 orang yang presentasi di dalam organisasi bisnis Anda. Anggaplah taruh masing-masing 10 ini kita bicara 50% closing saja. Artinya ada 5 orang yang join dalam 1 minggu, ya. Nah, bisnis Anda mulai berkembang. Coba bayangkan suatu saat Anda terus saja duplikasikan ini, bisnis Anda, kiri dan kanan Anda mempunyai tim. Ya, mungkin timnya sudah 30 orang. Coba bayangkan Anda duplikasikan presentasi ini, Anda duplikasikan home meeting ini, Anda duplikasikan table talk ini. 30 orang melakukan presentasi, 30 orang melakukan table talk. Mereka menjadi leader yang mandiri,
bayangkan dalam 1 minggu itu berapa orang yang closing. Kalau kita bicara 50% berarti ada 15 store atau 15 orang baru yang akan join di minggu tersebut. Dan bisnis Anda mulai berkembang lagi, ya. Anda lakukan presentasi model 101 presentasi, Anda ajarkan presentasi table talk, Anda ajarkan home meeting, dan Anda bangun OPP, ya. Akhirnya mulailah bisnis Anda terbentuk menjadi aset yang produktif. Nah, itu gunanya presentasi, teman-teman, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam presentasi ini lebih spesifiknya ada closing dan ada follow up. Maksudnya seperti apa? Kita bahas pertama adalah closingnya. Ketika Anda mempresentasikan bisnis Anda, baik itu 101, baik itu home meeting, table talk, baik itu OPP, pasti akhirnya Anda harus memotivasi mereka atau menginspirasi mereka untuk mengambil sebuah tindakan. Nah, tindakannya apa? Keputusan untuk join, untuk bergabung. Ya, keputusan join untuk bergabung ini baik itu mereka butuh produknya atau mereka mau jalankan bisnisnya, atau bahkan mereka mau memasarkan kepada teman-temannya, menjadi seorang reseller misalnya. Ya, apapun itu. Artinya Anda menggerakkan mereka ketika Anda presentasi. Kita bicara sekarang closing. Setelah selesai presentasi, Anda closing. Anda memotivasi mereka, menginspirasi mereka untuk bergerak, bertindak, mengambil sebuah tindakan untuk join. Nah, itu yang namanya closing. Nah, bagaimana teknis closing? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, biasanya ketika kita selesai presentasi, ya, mereka positif, biasanya ya kita memberikan solusi, ya, solusi tentang bagaimana mereka bisa gaya hidup sehat dan sejahtera. Saya yakin mereka pasti rata-rata sebagian besar adalah positif. Nah, ketika mereka positif, mereka sudah manggut-manggut, ya. Nah, di saat itulah Anda closing untuk mendorong mereka mengambil sebuah tindakan untuk join di FKC. Nah, bagaimana teknik closing ini, Bapak dan Ibu, teman-teman? Yang pertama adalah ketika mereka selesai Anda presentasi, ya, karena di depan pasti Anda akan mengatakan bahwa saya presentasi, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak dan Ibu sekalian, kita bahas di belakang. Nah, selesai presentasi, ketika Anda mau closing, Anda akan bertanya apakah mereka sudah paham, sudah mengerti, ya. Kalau mereka ada yang belum paham, mungkin produknya atau mungkin rancangan bisnisnya, komisinya belum paham, mereka akan bertanya. Nah, ketika bertanya, Anda harus jelaskan kembali, ya, sampai pada akhirnya mereka paham semuanya, baru Anda dorong untuk closing. Dorong mudah sekali, Anda tinggal minta biodatanya, KTP-nya. Ya, ketika mereka memberikan KTP-nya, biodatanya, saat itulah terjadi closing, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman. Ya, nah, ilmu closing biasanya ketika Anda presentasi, di dalam presentasi standar ini yang mentor-mentor Anda sudah berikan, itu pasti sudah mewakili tentang need atau kebutuhan mereka. Yang kedua adalah problem, masalah-masalah mereka. Yang ketiga adalah dream atau keinginan-keinginan mereka. Nah, inilah presentasi. Maka kalau Anda mau presentasi yang lengkap. Pertama mungkin Anda masuk dari produknya dulu. It's okay. Ya, itu adalah pintu masuk. Atau Anda masuk dengan QRMA. Ya, Anda mau check up dulu. Nggak apa-apa. Yang paling penting adalah Anda harus kemas presentasi Anda lengkap. Baik itu produk duluan nggak masalah. Ya, atau Anda mau check up kesehatan nggak masalah. Atau Anda langsung bahas tentang masalah penyakitnya dia, nggak masalah, itu pintu masuk. Yang paling penting adalah dia harus tahu bisnis ini keseluruhannya, bahwa FKC ini hadir memberikan solusi kepada dia tentang gaya hidup sehat, ya, apalagi Anda jelaskan bahwa sehat itu murah, ya, kalau sakit itu mahal sekali. Jadi gaya hidup sehat ini, ya, paradigma gaya hidup sehat, dan FKC memberikan solusi juga, sebuah perubahan hidup, memberikan aset, memberikan penghasilan tambahan, ya. Dan kalau mereka paham ini keseluruhan, bisa terjadi closing. Karena, ya, kebutuhannya sudah terpenuhi, ya, mungkin saja dia lagi butuh, dia ada kendala kesehatan, ya, ada yang mengganggu kesehatannya dia misalnya. Nah, Anda presentasi dan kebetulan kebutuhan itu bisa terpenuhi, terjadi closing. Ya, atau apalagi, misalnya
problem, masalah, ya. Dia ada masalah keuangan, dia mau butuh uang dalam waktu dekat ini, ya. Dia mau menyekolahkan anaknya atau mau membangun renovasi rumah, ya, atau biaya yang lain. Nah, ketika Anda jelaskan, presentasikan bahwa FKC ini bisa menjadi solusi, akhirnya dia merasakan, wah, ini adalah jawaban dari problem, dari masalahnya dia. Nah, akhirnya terjadilah closing di sana. Atau lagi dream, ya, keinginan-keinginan, visinya. Anda bisa memberikan sebuah gambaran bahwa FKC ini suatu saat memberikan passive income kepada dia. Dia tidak perlu bekerja lagi, ya. 3 tahun, 5 tahun ke depan, FKC bisa memberikan penghasilan terus-menerus kepada dia. Artinya dreamnya Anda sentuh, ya. 3 hal ini dalam ilmu closing itu pasti akan terjadi, ya. Need, ya, dia butuh. Problem, ya, FKC bisa mengatasi problem-problemnya. Berarti FKC menjadi solusi. Yang berikutnya adalah dream, ya, impian-impian dia, Bapak dan Ibu. Nah, ketika Anda melakukan closing, 3 hal inilah yang Anda berikan, ya, Anda inspirasi, motivasi di sana, ya, sehingga mereka mengambil tindakan untuk memutuskan untuk join atau bergabung, Bapak dan Ibu. Nah, itu yang disebut dengan ilmu closing. Nah, ilmu closing ini, ya, Anda harus lakukan setelah presentasi Anda closing. Jangan menunda waktu lagi. Kalau bisa selesai presentasi langsung closing. Maka baik home meeting, table talk, 101 presentasi, OPP, pasti di akhir ada leader-leader Anda yang closing. Nah, kalau umpamanya Anda presentasi 101 sendiri, Anda sendiri yang closing. Ya, kalau misalnya Anda presentasi table talk, home meeting, tidak ada mentor Anda juga, Anda sudah mandiri, Anda sendiri yang closing. Jangan menunda. Kalau memang bisa lakukan saat itu, lakukan juga. Nah, siapkan juga skrip. Anda tahu kan kalau kendala-kendala teman-teman, ya, teman-teman Anda, kendala-kendala, keberatan-keberatannya, itu jawabannya, ya, keberatan kendala itu sama semuanya. Wah, ini produknya mahal ya. Wah, saya sudah minum produk kesehatan yang lain. Wah, ini MLM ya, network marketing ya. Wah, saya pernah gagal, saya trauma. Nah, kendala-kendala tersebut Bapak Ibu, teman-teman sudah pelajari, Anda sudah punya skripnya, ya. Ketika mereka mempunyai kendala-kendala ini, Anda harus bisa jawab, Anda harus bisa memberikan memberikan keyakinan kepada mereka. Maka kendala-kendala ini semuanya sama. Tapi kalau Anda sudah pelajari, Anda pasti bisa memberikan keyakinan kepada mereka. Ya, contoh misalnya, wah, saya ini trauma dulu seperti ini. Wah, saya dulu leader saya seperti ini. Nah, Anda bisa memberikan sebuah jawaban bahwa, oh, kita bukan seperti itu, Pak. Ya, FKC ini jelas beda. Nanti kita akan bimbing, bla bla bla. Anda berikan sebuah keyakinan karena Anda sudah persiapkan. Biasanya kendala-kendalanya sama. Nah, itu ilmu closing, Bapak Ibu. Saya berharap ketika Anda presentasi, setelah presentasi Anda lakukan closing. Karena setelah closing ini Anda membuat janji berikutnya. Mereka bawa teman-temannya, bawa relasinya untuk ketemu Anda untuk presentasi berikutnya. Sehingga bisnis Anda bergerak, ya, berputar terus. Nah, yang terakhir adalah di presentasi ada follow up. Nah, follow up jika teman-teman atau Bapak Ibu tidak bisa closing saat itu, ya, mungkin mereka perlu bertanya kepada istrinya, kepada keluarganya, pada suaminya, ya. Dia katakan, oh, ini bagus sekali, tetapi saya harus bertanya. Nah, Anda butuh follow up. Nah, ketika follow up, nggak usah lama-lama, harus 1 hari, paling telat 2 hari. Anda harus bisa bikin janji lagi kepada mereka. Oke, Bu, oke, Pak. Saya bisa datang ke rumah Bapak, Ibu, membantu jelaskan kepada suami Ibu atau kepada istri Bapak misalnya. Ya, Anda tawarkan diri untuk menjelaskan kepada pasangannya. Ya, biasanya kalau Anda yang jelaskan, mereka akan bisa lebih menerima. Ya, ingat pihak ketiga. Ya, nah, itu yang namanya follow up. Kalau nggak bisa closing saat itu, Anda perlu follow up. Nah, ketika follow up, Anda pinjamkan info-info, misalnya brosur, buku, agar apa? Agar nanti Anda bisa minta kembali besoknya atau 2 hari sekaligus follow up mereka. Ya, intinya yang perlu, yang belum join, yang tidak bisa closing saat itu, Anda perlu follow up. Nah, cuman saran saya, tips saya adalah follow up Anda harus betul-betul catat.
ketika buat janji, ingat ketika mereka tidak closing hari ini, mereka katakan besok atau 2 hari, Anda harus bertanya besok itu jam berapa dan di mana, ya. Harus pastikan. Jangan tidak ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian, Anda akan telepon, nanti akan mengejar-ngejar jadinya. Tetapi kalau umpamanya dia bilang, wah hari ini belum bisa memutuskan, ya Anda tinggal bertanya, kapan Pak? 2 hari? Besok misalnya, oh besok jam berapa? Di mana? Nanti saya telepon 5 menit sebelumnya. Oke, saya catat ya Pak. Kita janji besok, ya. Ingat, kepastian teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Itu namanya follow up. Ya, itu follow up yang belum join. Nah, follow up juga untuk teman-teman atau downline kita yang baru join. Anda juga perlu follow up. Ya, misalnya mereka sudah join, sudah closing, ya, Anda juga buat janji temu untuk follow up, untuk belajar bagaimana cara mengembangkan bisnis ini. Yaitu yang kita sebut follow up. Jadi kita bisa berkunjung kepada orang yang belum join, satu, ya. Kita closing mereka berikutnya dengan tadi need, ya, problem dan dream. Terus yang kedua adalah orang-orang yang sudah join. Kita juga perlu follow up. Follow up-nya seperti apa? Follow up maintenance. Ajarkan mereka bagaimana cara mengembangkan bisnis ini, ajarkan mereka buat daftar nama, ajarkan mereka mengundang untuk buat janji temu untuk presentasi berikutnya, ya. Terus apa? Berikan mereka tiket pertemuan yang besar, misal OPP, Grand OPP. Ya, orang-orang yang sudah join Anda follow up untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam sistem atau ke dalam komunitas Bapak dan Ibu sekalian, ya. Itulah tip hari ini Bapak dan Ibu. Presentasi itu penting sekali. Di dalam presentasi ada closing dan ada follow up, ya. Maka kalau bisnis Anda mau bergerak cepat, Anda harus lakukan presentasi sesering mungkin. Baik itu 101, baik itu table talk home meeting, baik itu membangun sebuah OPP, ya. Kalau di kota Anda memiliki OPP, ya, bisnis Anda akan luar biasa, duplikasinya menjadi aset yang produktif. Dan lengkapi dengan alat-alat bantu. Jika mau presentasi, mau follow up, ya, Anda bawa QRMA. Jadi bisa untuk membantu dalam melakukan presentasi dan follow up tentunya, ya. Dan di dalam situasi pandemi corona seperti hari ini, lebih banyak juga Anda bisa lakukan secara online. Ya, Anda bisa gunakan video call, WhatsApp, ya. Video call sekarang bisa 4 orang sampai 8 orang. Anda bisa presentasi, home meeting, table talk dengan video call. Atau kalau mau lebih banyak lagi, ya, OPP online dengan Zoom. Ya, Anda jadwalkan, Anda buat schedule-nya, lalu Anda buat flyer undangannya, ya, seperti yang sudah dilakukan oleh leader-leader Anda. Ya, seperti Pak Jeffrey, seperti Pak Angel, Pak Isra dengan tim sudah melakukan OPP dengan Zoom. Nah, kalau memang bisa Anda lakukan dari rumah ke rumah, tentu dengan protokol kesehatan, ya, tetap, ya, melakukan menggunakan masker, ya, Anda jaga jarak, silakan lakukan, ya. Tetapi di saat situasi seperti sekarang ini, Anda presentasi, closing, follow up bisa dengan online, dengan Zoom. Ya, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, lakukan presentasi dan follow up sebanyak-banyak mungkin. Jangan sampai situasi pandemi menghalangi perkembangan bisnis Anda. Ya, lakukan juga dengan online, ya, training online, presentasi online, home meeting online dengan Zoom. Ya, sudah ada alat bantunya. Oke? Inilah kunci ketiga dari 5 kunci sukses untuk membangun bisnis FKC Anda menjadi aset yang produktif, ya. Lakukan, duplikasikan sehingga Anda mempunyai bisnis yang terus berkembang menjadi aset produktif. Saya Iwan Dharma Putra. Semangat selalu dan never give up. Jangan pernah menyerah. But you when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just